Memasuki hari keempat, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum menunjukkan tanda mereda. Serangan udara, ancaman rudal hingga perdebatan hukum di Washington memperlihatkan bahwa perang ini bukan sekadar operasi militer, tetapi juga pertarungan narasi dan legitimasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal bahwa operasi militer bertajuk Epic Fury tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Ia menggambarkan kampanye ini sebagai misi yang sejak awal diperkirakan berlangsung 4 hingga 5 minggu, namun dengan kesiapan logistik untuk bertahan lebih lama jika diperlukan. Dalam pernyataannya, Trump membangun narasi baru. Jika sebelumnya ia menekankan ancaman langsung, kini ia menyoroti bahaya jangka panjang dari perkembangan rudal balistik Iran. Menurutnya, Iran telah memiliki kemampuan menyerang Eropa dan pangkalan-pangkalan AS dan dalam waktu dekat bisa menjangkau daratan Amerika. Bagi Trump, program rudal itu hanyalah perisai menuju ambisi yang lebih besar, yaitu senjata nuklir. Ia menilai ancaman tersebut tidak bisa ditoleransi, baik bagi Timur Tengah maupun rakyat Amerika. Namun, harga operasi ini tidak kecil. Data bulan sabit merah Iran pada Senin 2 Maret 2026 menunjukkan sekitar 555 orang tewas di Iran. Dampaknya meluas ke Lebanon, Israel, Uni Emirat Arab, Irak, dan Kuwait. Di pihak Amerika, 6 prajurit dilaporkan tewas dalam operasi tersebut. Di dalam negeri AS, perang ini memicu perdebatan sengit. Kongres AS dijadwalkan melakukan pemungutan suara atas sejumlah mosi untuk membatasi kewenangan presiden dalam perang melawan Iran. Senator Demokrat Tim Kaine secara terbuka mengecam operasi tersebut dan menilai tidak ada ancaman mendesak yang membenarkan keterlibatan militer besar-besaran. Perdebatan berpusat pada legalitas perang. Berdasarkan konstitusi AS, hanya Kongres yang berwenang menyatakan perang. Namun Undang-Undang Kekuasaan Perang 1973 memberi presiden ruang untuk meluncurkan aksi militer terbatas selama 60 hari tanpa persetujuan awal. Artinya, jika operasi melewati batas waktu itu, Gedung Putih harus mendapatkan otorisasi resmi. Meski ada upaya membatasi kewenangan Trump, mayoritas Partai Republik diperkirakan akan melindunginya. Bahkan jika resolusi pembatasan lolos, hak veto presiden menjadi benteng terakhir yang sulit ditembus. Di tengah eskalasi, pesawat kenegaraan Israel Wing of Zion dilaporkan dipindahkan ke Bandara Berlin di Jerman. Pesawat Boeing 767 yang biasa digunakan Presiden dan Perdana Menteri itu terdeteksi berputar di atas Laut Mediterania sebelum mendarat di Berlin. Langkah ini memicu spekulasi tentang peningkatan status siaga keamanan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela keputusan berperang bersama Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara televisi, ia menyatakan Iran tengah membangun kembali situs-situs baru dan bunker bawah tanah yang diklaim akan membuat program rudal balistik dan bom atomnya kebal dalam hitungan bulan. Netanyahu tidak memaparkan bukti rinci, namun ia menegaskan bahwa jika tidak bertindak sekarang, di masa depan tidak akan ada kesempatan untuk menghentikan program tersebut. Ia menggambarkan Iran sebagai ancaman ideologis yang tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai, dan menyebut perlunya kepemimpinan tegas untuk menghadapi situasi ini. Dari Teheran, pesan yang muncul justru sebaliknya. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Larijani melalui unggahan di platform X menyatakan bahwa Iran telah mempersiapkan diri untuk perang panjang. Ia menegaskan Iran tidak memulai konflik ini dan pasukan bersenjata mereka hanya bertindak untuk membela diri. Dalam narasinya, Iran memposisikan diri sebagai peradaban tua yang mempertahankan eksistensinya. Mereka menyatakan siap menanggung biaya apapun demi mempertahankan negara dan akan membuat musuh menyesali perhitungan yang salah. Iya, hari keempat perang memperlihatkan 3 narasi yang saling bertabrakan.
Amerika berbicara tentang ancaman masa depan dan pencegahan. Israel menekankan urgensi menghentikan program militer Iran sebelum terlambat, sementara Iran menegaskan ketahanan dan kesiapan menghadapi perang panjang. Apakah konflik ini akan berhenti dalam hitungan minggu atau justru berubah menjadi perang kawasan yang lebih luas dan berkepanjangan?